Selamat pagi anak-anak semuanya, terkhusus untuk anak-anak K2, anak-anak K3, anak-anak grade 1, dan anak-anak grade 2, Bu Cika ucapkan selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam chapel kita pada pagi hari ini. Nah, Bu Cika senang sekali karena pada pagi hari ini kita masih punya kesempatan untuk sama-sama melaksanakan chapel. Ya, meskipun kita nggak bisa bertemu secara langsung anak-anak, tapi Ibu Cika berharap anak-anak di rumah semangat dan juga siap untuk melaksanakan chapel bersama-sama. Oke, kalau begitu sebelum kita memulai chapel kita mau berdoa dulu. Kita mau minta tolong pimpinan Tuhan supaya Tuhan menyertai kita selama kita mengikuti chapel. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Fold your hand, lipat tangannya, close your eyes, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami masih bisa bertemu secara virtual untuk bersama-sama melakukan chapel kami. Tuhan tolong berkati kami masing-masing di rumah kami supaya kami bisa fokus selama kami mengikuti kegiatan chapel. Kami berdoa agar firman Tuhan yang kami dengar dalam chapel hari ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan mungkin kami juga bisa membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekarang Bu Cika mau ajak anak-anak bangkit berdiri. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu ini. Bu Cika harap anak-anak juga bisa mengikuti gerakannya di rumah ya. Oke, kita sama-sama nyanyi yuk. Nah, masih tetap berdiri anak-anak ya, belum duduk dulu. Sekarang kita mau sama-sama menyambut firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bu Cika mau ajak anak-anak menyanyi satu lagu lagi. Nah, ini ada gerakannya juga. Bu Cika harap anak-anak bisa menyanyi dengan semangat dan mengikuti gerakannya ya. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama. Yo. Yeah.
Oke, anak-anak boleh dipersilakan duduk kembali. Oke anak-anak, nah sekarang kita mau sama-sama mendengarkan kelanjutan cerita kisah Yusuf. Kalau anak-anak ingat, 2 minggu lalu Ibu Wiji sudah pernah menceritakan siapa sih Yusuf itu. Nah, hari ini Bu Cika akan melanjutkan ceritanya, tetapi Bu Cika kasih judul ceritanya di sini, Sedihnya Kisah Yusuf. Memangnya si Yusuf kenapa Ibu Cika? Kok ceritanya bisa sedih? Nah, nanti anak-anak boleh perhatikan sendiri dengan baik, ya, supaya anak-anak tahu kenapa kisahnya Yusuf itu sedih atau menyedihkan. Oke, sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau minta tolong pada Tuhan supaya Tuhan bisa memimpin kita agar kita bisa fokus selama kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, kalau begitu Bu Cika mau anak-anak fold your hand, lipat tangannya, close your eyes, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Menghadap Tuhan itu sikapnya harus yang baik. Ya, yuk mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti chapel. Kami bersyukur hari ini kami akan belajar cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar selama chapel kami bisa memperhatikan dengan baik cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Cika. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, Bu Cika akan mulai ceritanya. Ingat ya anak-anak ya, perhatikan baik-baik supaya anak-anak tidak bingung dan tidak tertinggal cerita tentang si Yusuf ini. Nah, Bu Cika mau mengingatkan dulu kepada anak-anak. Ya, sebelum Bu Cika mengingatkan tentang siapa si Yusuf itu, Bu Cika mau ajak anak-anak berpikir dulu deh. Coba Bu Cika mau anak-anak di rumah bayangkan dan pikirkan. Nanti anak-anak gak perlu kasih tahu jawabannya. Ya, tapi Bu Cika mau coba pikirkan sendiri. Pertama, kira-kira bagaimana sih rasanya anak-anak jika ada saudaranya anak-anak tidak mengasihi anak-anak sendiri, tidak mengasihi anak-anak sekalian? Gimana ya rasanya ya? Contoh, misalnya anak-anak di rumah punya koko atau cece atau adik, tetapi koko, cece atau adik tidak mengasihi anak-anak, ya, tidak sayang kepada anak-anak. Bagaimana rasanya ya? Oke, coba dipikirkan ya. Bu Cika mau lanjut ke pertanyaan yang kedua. Masih sama seperti pertanyaan nomor 1, coba anak-anak pikirkan sendiri. Ya, tidak usah kasih tahu jawabannya bagaimana. Nah, yang kedua, kira-kira bagaimana jika saudaramu menjauhkanmu, bahkan tidak menganggapmu ada? Bu Cika yakin pasti jawaban Bu Cika sama seperti jawaban anak-anak. Nah, pasti perasaannya atau yang anak-anak rasakan adalah sedih, marah, atau bahkan kesal. Ya, masa saudaraku sendiri, kokoku, ceceku, adikku tidak menyayangi aku, tidak mengasihi aku? Masa saudaraku sendiri menjauhkan aku, tidak mau bermain denganku? Misalnya, Bu Cika saja yang sudah besar merasa sedih loh kalau tahu seperti itu. Apalagi anak-anak yang masih kecil. Bu Cika yakin pasti anak-anak merasa sangat sedih. Nah, ternyata ini pernah dialami oleh Yusuf. Ya, jadi Yusuf itu dia sempat dijauhi oleh saudara-saudaranya. Dia tidak disayang oleh saudara-saudaranya. Ya, betul Bu Cika. Betul, kita lihat ceritanya sama-sama ya anak-anak ya. Oke, kalau anak-anak lupa siapa sih itu Yusuf? Nah, nih Yusuf nih yang gambarnya yang laki-laki pakai baju jubah warna ungu ya, ungu kemerah-merahan. Yusuf itu adalah anaknya Israel atau Bapak Yakub nama lainnya. Nah,
Kenapa Yusuf kok tidak disenangi sama saudara-saudaranya, Bu Cika? Karena Yusuf adalah anak yang paling disayang sama si Yakub. Ya, padahal anak-anak lihat deh, saudaranya Yusuf tuh ada banyak. Ya, sampai 11 kalau tidak salah. Tetapi dari sekian banyak anaknya Yakub, cuma Yusuf yang disayang sama Yakub. Kenapa, Bu Cika? Kok Yakub cuma sayang sama Yusuf? Nah, karena Yusuf itu dia lahir waktu Yakub sudah mulai tua. Makanya anak-anak lihat deh, si Yakub yang berdiri di sebelah Yusuf, dia sudah berjenggot putih, seperti kakek-kakek ya. Ya karena dia sudah tua. Ketika dia sudah tua, dia baru punya anak si Yusuf itu. Ya, makanya dia sangat sayang. Dan selain itu, Yusuf juga anak yang taat dan mau dengar-dengaran. Makanya Bapak Yakub senang sama si Yusuf. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak sudah ingat ya, kenapa kok saudara-saudaranya Yusuf tidak mengasihi atau tidak suka sama si Yusuf. Suatu hari, saudara-saudaranya pergi ke ladang untuk menggembalakan domba. Nah, Yusuf yang tidak ikut sendirian. Tetapi waktu itu bapaknya si Yakub bilang, Yusuf, saudara-saudaramu sedang pergi menggembalakan domba loh. Coba kamu pergi ke sana terus cek. Ya, coba lihat saudara-saudaramu bekerja dengan benar nggak? Nah, kira-kira menurut anak-anak, Yusuf melakukan nggak perintah yang diberikan Bapak Yakub? Lakukan ya, karena Yusuf itu taat ya terhadap perintah yang diberikan. Nah, makanya dia mengambil hewannya. Kalau anak-anak lihat di gambarnya itu ada orang yang naik seperti kuda ya hewannya ya. Nah, itu adalah Yusuf. Dia datang menghampiri saudara-saudaranya. Tetapi waktu Yusuf masih jauh ya, saudara-saudaranya sudah lihat, mereka sudah nggak suka. Bahkan anak-anak ya, mereka berencana untuk melakukan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Apa yang mereka rencanakan? Mereka mau membunuh Yusuf, saudara mereka sendiri. Coba, Bu Cika mau ajak anak-anak pikirkan, kira-kira yang dilakukan oleh saudara-saudaranya benar atau tidak ya anak-anak? Kira-kira rencana saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf, apakah itu perbuatan yang benar? Tidak. Ya, Tuhan tidak pernah mengajarkan manusia untuk menyakiti, apalagi membunuh saudaranya sendiri. Ya, tentu saja itu bukan perbuatan yang benar, bukan perbuatan yang baik. Nah, ada salah satu saudaranya Yusuf, namanya si Ruben. Ya, si Ruben berpikir, dia nggak setuju sama rencana saudara-saudaranya. Ya, justru Ruben berencana untuk membantu melepaskan Yusuf supaya Yusuf bisa kembali pulang ke papanya. Ya, supaya dia tidak jadi dibunuh. Begitu. Nah, tetapi Ruben ya berusaha mengganti rencananya. Dia bilang sama saudara-saudaranya, kayaknya daripada kita bunuh dia, lebih baik kita buang saja dia ke dalam sumur. Tuh, ada sumur yang sudah kering dan kosong airnya. Kita lemparkan saja dia ke dalam situ. Nah, saudara-saudaranya berpikir, oh iya, betul juga ya. Iya, kata si Ruben. Lagian kalau kita membunuh itu kan bukan perbuatan yang baik. Jadi lebih baik kita buang saja dia ke dalam sumur. Ya, nah ketika saudara-saudaranya mendengar idenya Ruben, mereka langsung setuju. Oh ya sudah, kita buang saja. Makanya anak-anak, jubahnya, bajunya Yusuf ya, atau jubahnya yang besar yang warna ungu tadi dilepas, terus si Yusuf didorong masuk ke dalam sumur yang kering dan kosong. Anak-anak bisa bayangkan sumur itu tempat air. Kalau tidak ada airnya, kalau dia kering berarti tinggal batu saja di bawahnya. Ya, Yusuf dilempar masuk ke dalam situ. Wah, pasti rasanya sakit sekali anak-anak. Ya, rasanya akan sakit dan sangat tidak enak. Seperti itu. Nah, jubahnya ya diambil oleh saudara-saudaranya. Nah, ketika Yusuf sudah di dalam sumur, saudara-saudaranya berpikir, ya udahlah,
sekarang kita istirahat dulu yuk, kita makan yuk. Nah, tetapi anak-anak, ketika mereka sedang makan, mereka melihat dari jauh ada orang Ismail yang sedang berjalan menuju ke Mesir. Nah, saudaranya, ada satu orang namanya Yehuda, dia bilang seperti ini, bagaimana kalau kita jual saja si Yusuf kepada si orang Ismail itu, supaya dia lebih jauh hidupnya dari kita, nggak usah deket-deket sama kita dia. Coba bayangin anak-anak, sedih nggak ceritanya si Yusuf? Kasihan ya, sudah dia nggak disukain sama saudaranya, dia mau dibunuh, sekarang dia mau dijual. Bayangkan, ya, Yusuf dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Ya, uangnya seperti ini nih. Nah, ini uangnya waktu zaman itu ya anak-anak ya, zaman lampau. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada lagi uang seperti ini. Ya, nah ini namanya shikal perak. Yusuf dijual dengan harga 2 uang ini saja. Ya, katanya bawalah ini, kami jual dia sebagai budak. Begitu katanya saudara-saudaranya. Nah, anak-anak setelah itu tidak berhenti sampai di situ. Ya, ketika Yusuf sudah dijual ke Mesir, apalagi yang dilakukan sama saudara-saudaranya? Mereka berbohong kepada ayah mereka, yaitu si Yakub. Hah? Mereka bohong apa, Bu Cika? Mereka mengatakan kepada si Yakub kalau Yusuf dimakan oleh hewan buas. Ya, padahal sebenarnya Yusuf dijual sama mereka ke Mesir. Tetapi mereka berbohong supaya papanya Yakub tidak tahu kalau mereka sudah menjual si Yusuf. Ya, makanya jubahnya Yusuf yang sudah diambil sama saudaranya, dikasih kayak darah-darah, dibikin kotor, seolah-olah habis digigit sama binatang. Ya, supaya ketika pulang, mereka tunjukin ke ayahnya sambil pura-pura menangis. Pak, lihat ini, si Yusuf, dia sudah mati, dimakan oleh hewan buas. Menurut anak-anak, betul nggak perbuatan saudara-saudaranya Yusuf ini? Bu Cika sih tidak suka ya, tidak setuju dengan perbuatan saudara-saudaranya Yusuf. Mereka sudah melakukan yang jahat kepada Yusuf, mereka juga berbohong kepada ayah mereka sendiri. Ibu Cika harap anak-anak tidak ada yang melakukan seperti ini juga di rumah ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ceritanya. Ya, nah anak-anak sebelum Bu Cika lanjutkan, coba deh anak-anak ingat-ingat lagi. Sedih nggak ceritanya si Yusuf? Sedih ya, tapi itu belum selesai loh ceritanya. Masih ada panjang lagi ceritanya, kita mau lihat sama-sama. Lalu apa Bu Cika yang terjadi sama si Yusuf waktu dia sampai di Mesir? Kita lihat sama-sama ya anak-anak ya. Nah, cerita si Yusuf ini belum selesai. Anak-anak kita akan sama-sama melihat ketika Yusuf sampai di Mesir, ternyata ceritanya lebih menyedihkan lagi. Ya, kenapa bisa menyedihkan Bu Cika? Nanti deh anak-anak coba lihat sendiri kenapa. Ya, Bu Cika langsung lanjutin aja deh daripada lama-lama anak-anak menunggu ya. Oke. Nah, ketika sampai di Mesir, ya, si orang Ismail tadi bertemu dengan seseorang namanya Potifar. Nah, anak-anak, Potifar yang mana? Itu tuh yang pakai bajunya warna putih, ya, yang ada di atas kepalanya ada semacam topinya. Ya, nah si orang Ismail bilang, nih, aku punya budak yang bisa bekerja di rumahmu. Ya, kamu mau nggak Potifar? Ya, Potifar itu siapa Bu Cika? Potifar itu dia adalah pengawal raja ya. Jadi Potifar itu bukan rajanya, tapi dia yang mengawal raja. Nah, dia juga punya rumah. Nah, dia mau ada orang yang bekerja di rumahnya untuk membersihkan rumahnya. Begitu ya. Nah, terus Potifar bilang, ya sudah, aku mau beli dia. Ya, itu lihat dia tangannya menunjuk kepada si Yusuf. Aku mau beli dia supaya dia bisa bekerja melayani di rumahku. Ya, akhirnya si Yusuf dijual ke Potifar. Tadi sudah dijual ke orang Ismail,
orang Ismailnya jual lagi kepada Potifar. Begitu ya. Akhirnya Potifar ajak si Yusufnya, sudah yuk, kamu ke rumahku, lihat rumahku supaya kamu tahu apa yang kamu kerjakan nanti. Ya, nah anak-anak, gimana? Kira-kira Yusuf bisa bekerja dengan baik nggak di rumahnya Potifar? Bisa, bahkan sebenarnya Potifar sangat senang karena Yusuf bekerjanya sangat bagus. Dia bisa membersihkan dengan bersih, ya, dia bisa mengerjakan semua tugasnya, pokoknya beres deh, bagus banget. Tapi anak-anak, aduh, Bu Cika bingung nih. Ini udah mau cerita sedih lagi nih sekarang nih. Ya, apa Bu Cika yang terjadi sama si Yusuf? Suatu hari, ketika si Yusuf sedang membersihkan, ya, bekerja di rumahnya Potifar, nah, ada istrinya Potifar datang mendekat kepada Yusuf. Si istrinya Potifar bilang, Yusuf, kamu mau nggak ikut aku melakukan perbuatan yang tidak baik? Ya, Yusuf kaget. Enggak, ya, enggak mau. Tidak, masa aku melakukan seperti ini kepada Tuanku? Ya, makanya kalau anak-anak lihat di gambarnya, Yusuf tidak mau. Mukanya tidak suka, dia tidak mau diajak oleh istrinya Potifar. Setiap hari anak-anak, ya, setiap hari ketika si Yusuf sedang bekerja, istrinya Potifar selalu datang bilang, ayo Yusuf, ikut aku yuk, kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Si Yusuf selalu nggak mau, nggak boleh. Ya, namanya saja perbuatan tidak baik, aku tidak boleh lakukan. Ya, nah sampai suatu saat anak-anak, wah ini menyedihkan sekali nih. Ya, ketika si istrinya Potifar memaksa si Yusuf, ayo mau dong. Katanya Yusuf, enggak, aku nggak mau. Tiba-tiba bajunya Yusuf terambil oleh istrinya Potifar. Ya, makanya si istrinya Potifar lihat dia sedang memegang bajunya Yusuf. Ya, nah terus Yusuf langsung kabur, dia lari. Ya, aku nggak mau melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya, nah istrinya Potifar bingung. Wah, dia sudah pegang bajunya Yusuf. Terus dia berpikir, aku berbohong aja lah kepada Potifar. Aku akan bilang kalau Yusuf sudah melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Ya, lalu si istri Potifar datang menemui Potifar. Potifar, suamiku, lihat. Nih si Yusuf yang bekerja di rumah. Dia sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Kira-kira anak-anak benar nggak yang cerita yang dibilang sama istri Potifar itu? Si istri Potifar berbohong. Ya, padahal Yusuf tidak melakukan apa-apa. Tapi katanya istri Potifar, dia sudah melakukan hal yang tidak baik. Wah, anak-anak, si Potifar marah. Ya, aduh, kenapa sih si Yusuf ini melakukan yang aneh-aneh? Ya, dia sangat marah sampai akhirnya si Potifar bilang sama pengawal-pengawalnya, bawa si Yusuf ke dalam penjara. Sedih nggak tuh anak-anak? Ya, kalau anak-anak perhatikan, sudah dia dijual, sekarang dia masuk ke dalam penjara. Sedih banget si Yusuf anak-anak. Ya, tetapi meskipun Yusuf hidupnya sedih, ya, dia selalu meskipun Yusuf hidupnya sedih, begitu ya, dia selalu dijauhkan saudaranya, sampai dia masuk ke dalam penjara, dia tetap berdoa sama Tuhan. Ya, walaupun dia sedih, dia tetap berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan tolong, kenapa ya kok aku seperti ini? Kenapa aku harus mengalami kesusahan ya Tuhan ya? Nah, jadi sedih sekali lah anak-anak kisah hidupnya si Yusuf. Begitu ya. Ternyata ketika Yusuf berada di dalam penjara, nah, si Yusuf bertemu dengan dua orang. Ya, yang satu namanya dia bekerja sebagai juru roti, yang satunya lagi bekerja sebagai juru minum. Ya, tetapi mereka juga dimasukkan ke dalam penjara oleh rajanya. Begitu ya. Nah, suatu hari mereka berdua ini, si juru roti sama juru minumnya bermimpi. Tapi mereka bingung, apa ya arti mimpinya ya?
Nah, mereka akhirnya datang ke Yusuf, mereka cerita, Yusuf, masa semalam aku bermimpi seperti ini? Kira-kira kamu tahu nggak arti mimpinya apa? Nah, buat anak-anak yang belum tahu, Yusuf itu jago sekali mengartikan mimpi. Ya, makanya dia bisa mengartikan mimpi orang-orang. Ya, terus Yusuf bilang, oh ya sudah, coba-coba sini, ceritain mimpimu kayak gimana. Nah, pertama juru minum dulu, kita coba lihat sama-sama ya, mimpinya juru minum seperti apa ya. Nah, juru minum cerita, jadi aku semalam bermimpi begini, ada 3 dahan pohon anggur, ya, terus anggurnya aku ambil, aku peras buahnya sampai keluar airnya, terus abis itu air anggurnya itu kutaruh di gelas dan kukasih kepada raja. Ya, tapi itu pohon anggurnya cuma ada 3 dahan, maksudnya gimana ya Yusuf ya? Yusufnya diam dulu, dia mikir. Oh, oke, aku tahu arti mimpinya apa. Ya, Yusuf bilang seperti ini. Nanti 3 hari lagi kamu akan dipanggil oleh raja dan kamu akan bekerja lagi sebagai juru minum. Ya, tadinya juru minumnya kan dimasukin dalam penjara. Tapi katanya si Yusuf, 3 hari lagi kamu akan dipanggil oleh raja dan kamu bisa bekerja kembali sebagai juru minum. Seperti itu. Nah, terus gantian. Oh, kata juru minum. Oh, seperti itu. Oke. Ya, nah gantian sekarang juru roti yang menceritakan mimpinya. Ya, ini sama nih, mimpinya juga aneh. Coba deh Yusuf dengerin. Ya, aku bermimpi ada 3 bakul berisi roti. Ya, 3 bakul itu seperti yang anak-anak lihat di gambarnya, ada 3 bakul berisi roti. Ya, tetapi tiba-tiba ada burung-burung yang berterbangan di atas kepalaku dan memakan roti-rotinya. Ya, kira-kira apa artinya ya Yusuf ya? Nah, Yusuf kembali berpikir, kira-kira apa ya artinya ya? Yusuf terdiam, terus dia berpikir dulu. Oke, aku tahu apa artinya. Jadi dalam 3 hari, Raja Fir'aun akan menggantung kamu juru roti. Kamu akan dihukum dan digantung. Lalu burung-burung akan memakan bangkai kepalamu. Waduh, menakutkan ya anak-anak ya. Nah, si juru roti mendengarkan, yang betul Yusuf. Iya, seperti itu artinya. Ada yang bisa menebak apakah benar jawabannya? Jawabannya benar. Setelah 3 hari, si juru minum ya dipanggil kembali oleh raja dan dia boleh bekerja lagi sebagai juru minum. Tetapi juru roti, dia dipanggil oleh raja dan dia betul-betul digantung anak-anak. Dan burung-burung berterbangan memakan bangkai kepalanya. Menakutkan ya anak-anak ya. Nah, tetapi sebelum si juru minum dan juru roti keluar, si Yusuf sudah bilang, "Hei juru minum, nanti kalau kamu sudah berhasil lagi ya bekerja buat raja, tolong bilang sama raja ya, bebaskan aku ya. Tolong kasih tahu kalau aku nggak bersalah. Ya, aku juga mau bebas dari penjara. Please, jangan lupakan aku ya. Tolong ceritakan ke raja ya." Yusuf bilang seperti itu. Ya, juru minumnya bilang apa? Oh iya nanti aku ceritain. Tetapi waktu juru minumnya sudah keluar, apakah juru minumnya ingat dengan Yusuf? Tidak anak-anak. Sedih ya, Yusuf sudah membantu juru minum supaya keluar dari penjara, tapi juru minumnya malah lupa sama si Yusuf. Ya, akhirnya Yusuf harus tinggal di penjara lebih lama lagi selama 2 tahun. Waduh. Bayangin anak-anak 2 tahun Yusuf dalam penjara. Tetapi, nah ini menarik nih. Sekarang kita mau lihat ceritanya nggak sedih lagi ternyata. Kira-kira kenapa ya? Coba anak-anak dengarkan nih. Tinggal sedikit lagi cerita firman Tuhannya. Suatu hari si Raja Fir'aun dia bermimpi. Ya, mimpinya itu seperti ini. Ada 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk badannya sedang makan rumput. Tetapi di situ juga ada 7 ekor lembu yang badannya kurus kering. Anak-anak bisa lihat ya, tuh yang
7 lembu yang kering-kering badannya, tetapi anak-anak lihat deh, ya, 7 ekor lembu yang badannya kurus kering itu mereka memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Si Raja Fir'aun bingung, ini maksudnya apa ya? Kenapa ada 7 ekor lembu yang gemuk, ada 7 ekor lembu yang kurus? Terus yang kurus makan yang gemuk. Maksudnya gimana ya? Nah, terus ada satu lagi mimpinya Raja Fir'aun. Ya, mimpinya yaitu ada 7 buah gandum yang gemuk dan ada 7 buah gandum yang kurus, yang kering. Dan sama, 7 buah gandum yang kering itu memakan, ya, 7 buah gandum yang gemuk-gemuk. Raja Fir'aun bingung. Ya, ketika dia bangun, dia bilang sama pengawalnya, coba cari orang yang bisa mengartikan mimpiku. Cari orang yang paling pintar, suruh dia mengartikan mimpiku. Kira-kira apa ya arti mimpiku ya? Katanya Raja Fir'aun. Nah, terus belum ada orang yang bisa mengartikan mimpinya raja. Sudah banyak sekali orang pintar yang datang, tapi nggak ada yang berhasil. Suatu hari, ya, si juru minum ingat, loh, tunggu dulu, kayaknya aku tahu deh satu orang yang bisa mengartikan mimpi. Ya, dia langsung datang ke raja. Raja, kayaknya aku tahu siapa yang bisa mengartikan mimpimu. Ya, rajanya bingung, siapa? Itu ada, namanya Yusuf. Aku kenal dia waktu aku di penjara. Sekarang dia masih ada di penjara, raja. Ya, dulu waktu sebelum aku keluar di sini, waktu aku masih di penjara, dia juga mengartikan mimpiku. Dan itu betul-betul terjadi. Coba deh raja panggil dia. Nah, raja langsung memanggil Yusuf. Ya, terus dia ceritakan lagi mimpi-mimpinya kepada si Yusuf. Ya, ada 7 gandum yang kering memakan 7 gandum yang gemuk. Dan juga 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Ya, dia tanya Yusuf, apa kira-kira artinya? Ya, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Nah, raja, coba dengarkan dulu ya, aku akan coba menjelaskan. Jadi, arti dari mimpi raja yaitu akan ada 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa panen. Maksudnya apa anak-anak? Ya, selama 7 tahun, semua tanaman akan menghasilkan gandum yang bagus, akan menghasilkan makanan yang banyak. Ya, tetapi setelah 7 tahun masa panen, akan datang 7 tahun masa kekeringan, di mana semua tanaman mati. Gak ada tanaman yang bisa menghasilkan makanan. Jadi artinya, selama 7 tahun masa panen, raja harus bisa menyimpan semua hasil panennya dengan baik. Supaya waktu nanti kita masuk masa kekeringan, kita punya bahan makanan. Sehingga raja dan rakyat-rakyat semuanya tidak kelaparan. Ya, si Raja Fir'aun kaget. Yang betul kamu. Iya betul raja, itu arti mimpinya. Kalau raja mau, ya raja harus bisa mengikuti apa yang aku bilang. Raja harus menyimpan hasil panen selama 7 tahun itu. Ya, buat tempat penyimpanan yang besar supaya raja bisa menyimpan hasil panennya. Supaya setelah itu, 7 tahun berikutnya, ketika kita kekeringan, kita masih bisa makan. Kalau raja tidak menyimpan dari sekarang, nanti waktu kering kita nggak punya bahan makanan, kita akan kelaparan dan bisa mati. Raja Fir'aun diam, dia berpikir, oke, aku setuju dengan apa yang kamu ceritakan. Sepertinya yang kamu ceritakan itu betul, Yusuf. Ya, nah anak-anak, apakah anak-anak tahu yang dilakukan oleh raja kepada Yusuf? Raja Fir'aun mengangkat Yusuf sebagai kepala Mesir. Ya, jadi kepala Mesir itu dia orang yang paling dihormati. Dia ada di bawahnya raja. Ya, jadi semua orang juga hormat sama dia. Ya, dan Raja Fir'aun bilang sama Yusuf, Yusuf, kamu yang akan membantu aku mengatur orang-orang untuk mengumpulkan hasil panen. Ya,
Makanya kalau anak-anak lihat di gambar berikutnya, nah, Yusuf jadi kepala pemerintahannya. Ya, dia yang jadi seperti bosnya, dia yang kasih tahu orang-orang, nih, kamu kumpulin situ, masukin ke situ. Ya, itu tiang-tiang yang tinggi itu adalah tempat penyimpanan makanannya anak-anak. Ya, supaya ketika masa kelaparan nanti orang-orang di Mesir tetap mempunyai makanan. Nah, anak-anak, Bu Cika stop ceritanya sampai di sini. Coba anak-anak perhatikan dan anak-anak ingat-ingat lagi. Ya, ceritanya Yusuf memang sangat menyedihkan. Ya, tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, Yusuf justru diangkat menjadi kepala pemerintahan di Mesir. Ya, dia diangkat menjadi sama dengan raja dan banyak orang menghormati dia. Nah, kira-kira anak-anak apa sih yang bisa kita pelajari dari ceritanya si Yusuf hari ini? Nah, kita bisa sama-sama belajar bahwa Tuhan, ya, Tuhan yang sudah menentukan cerita hidup kita. Ya, sama seperti Yusuf. Ya, Bu Cika yakin pasti anak-anak di rumah terkadang punya masalah, ya, atau terkadang punya kesedihan. Tetapi anak-anak harus ingat, setiap kesedihan, setiap sukacita itu Tuhan berikan supaya anak-anak bisa semakin percaya sama Tuhan. Ya, kita lihat deh ceritanya Yusuf. Ketika Yusuf dibuang oleh saudaranya, apakah Yusuf marah? Apakah Yusuf kesal dan kabur dari saudara-saudaranya? Yusuf tetap taat. Ya, dan dia berdoa sama Tuhan ketika di dalam sumur. Ya, Tuhan menjaga Yusuf nggak, Bu Cika? Menjaga. Ketika Yusuf dibawa ke Mesir, dia dijual kepada Potifar. Apakah Yusuf marah sama si orang Ismail? Justru Yusuf berusaha bekerja dengan baik supaya Potifar percaya sama dia. Ya, dan dia juga tetap terus berdoa sama Tuhan. Ya, tetapi istrinya Potifar berbohong. Yusuf malah masuk penjara, Bu Cika. Tapi coba anak-anak ingat, apakah Bu Cika bilang waktu waktu Yusuf di penjara tadi Yusuf marah-marah? Tidak juga kan? Yusuf justru malah berdoa kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan melihat bahwa Yusuf itu orang yang taat. Makanya Tuhan menjaga Yusuf. Ya, dan Tuhan merubah hidupnya Yusuf hingga Yusuf bisa menjadi kepala pemerintahan di Mesir. Nah, Bu Cika harap anak-anak juga bisa belajar ya untuk bisa percaya kepada Tuhan. Setiap hal yang Tuhan sudah tentukan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup anak-anak, baik itu kesedihan maupun sukacita, semua itu Tuhan yang atur. Ya anak-anak ya, terkadang memang Tuhan mengizinkan loh terjadi masalah, ya terkadang Tuhan mengizinkan anak-anak untuk menangis, begitu ya. Tetapi Tuhan masih mau lihat, kira-kira ketika anak-anak mempunyai masalah, anak-anak masih mau nggak sih berdoa sama Tuhan? Kira-kira ketika anak-anak senang, anak-anak masih mau nggak memuji nama Tuhan? Ya, Yusuf ketika dia jadi kepala pemerintahan Mesir, dia tidak sombong anak-anak. Ya, dia tetap berdoa sama Tuhan. Dia tetap ingat sama Tuhan. Nah, Tuhan mau kita juga seperti itu. Ketika kita sedih, ketika kita senang, kita harus ingat sama Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mengatur hidup kita. Begitu ya. Semoga cerita firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat buat anak-anak sekalian. Ya, dan semoga ini bisa menjadi pengingat kepada anak-anak sekalian bahwa Tuhan sayang sama anak-anak. Tuhan sayang sama Ibu Cika, Tuhan sayang sama semua Bapak Ibu guru dan kepada kita semua. Begitu ya, maka dari itu Tuhan mau kita juga sayang sama Tuhan. Dengan cara apa? Mengingat Dia di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau begitu, karena ceritanya kita sudah selesai, kita mau sama-sama tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Fold your hand, lipat tangannya. Close your eyes, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini.
Kami bersyukur kami boleh belajar dari kisah Yusuf. Lebih dari itu kami boleh melihat bahwa ternyata Tuhan yang mengatur kehidupan kami. Tuhan mengizinkan masalah terjadi, Tuhan mengizinkan sukacita juga terjadi dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami mau belajar untuk boleh terus percaya kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan chapel kami, berkati agar boleh berjalan dengan baik hingga selesainya. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, ibadah chapel kita sudah selesai. Ibu Cika berharap semoga firman Tuhan yang sudah anak-anak dengar pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi anak-anak semua. Kita jumpa lagi di chapel berikutnya ya. Oke, bye-bye. God bless you. Bye.